Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, hari ini kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Baik, kalau kemarin kita sudah mengetahui bagaimana caranya menstruasi, juga terjadinya pembuahan pada manusia. Kini kita akan berbicara tentang penyakit kelamin. Siswa, para ilmuwan muda semuanya, sistem reproduksi itu sangat rawan terhadap penyakit. Nah, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, atau juga virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya akibat dari transfusi darah yang terinfeksi. Ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Baik, mari kita bahas kali ini tentang beberapa penyakit atau beberapa kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Oke, yang pertama adalah Gnor atau singkatan GO. Penyakit Gnor disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Perlu kalian ketahui juga bahwa penyakit Gnor ini menular, sehingga kalian harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan kalian ya. Penyakit Gnor atau kencing nanah ini termasuk juga penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Bahkan penyakit ini juga bisa menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. Penyakit yang diserang oleh bakteri Neisseria ini cukup berbahaya. Penyakit Gnor ini bisa menyerang pada uretra atau saluran kemih, dan juga sperma, dubur, mata, dan juga tenggorokan. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerah-merahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Perlu kalian ketahui juga bahwa herpes ini merupakan nama kelompok virus Herpes viridae yang dapat menginfeksi manusia. Nah, herpes ini disebut juga herpes simplex virus atau HSV. Herpes simplex dapat menyebabkan infeksi pada daerah mulut, wajah, dan kelamin. Dan yang terakhir dari sekian banyak penyakit seksual, ini yang paling terbaru ya, penyakit HIV atau yang sering disebut dengan AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immune Deficiency Virus, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Untuk memastikan apakah seseorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T, salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Oke, dan bahasan selanjutnya adalah tentang upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia, yaitu pola hidup sehat. Para ilmuwan muda, sistem reproduksi pada manusia itu harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi.
Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit. Baik, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, ataupun parasit. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. 2. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. 3. Mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. 4. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Berikutnya, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Dan bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik atau flora normal dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan membuat kelakuan yang di luar batas kewajaran manusia. Yang terakhir kali, karena kalian adalah pengguna internet, arif dan bijaksanalah dalam menggunakan internet. Jangan sampai kalian menjadi sarang pengkonsumsi film-film porno yang secara pelan tapi pasti akan mendorong kamu pada kehidupan seks bebas yang sangat rentan dengan penularan penyakit seksual. Hal ini yang dapat kamu lakukan adalah menjauhkan diri dari pergaulan dengan narkoba. Hati-hati bergaul, karena ini merupakan cara lainnya yang dapat menjadikan kamu penderita penyakit seksual kalau kalian bergaul sembrono, sembarangan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang alat reproduksi manusia. Jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa untuk selalu jaga diri, jaga kesehatan agar kalian tetap sehat dalam masa pandemi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan pandemi ini. Dan jangan lupa, sekarang belajarnya secara online, kalian harus bisa lebih hebat dari yang lalu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.